أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Sakura yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita laksanakan di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bersama kerabat-kerabat kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Pemirsa Sakura yang dirahmati Allah, tema kita pada hari ini adalah tentang peristiwa-peristiwa penting di bulan Ramadan. Kita mengawalinya dari salah satu ayat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'ana wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Shadaqallahul adzim. Pemirsa Sakura yang dirahmati Allah, ada banyak peristiwa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala terjadi di bulan Ramadan. Dan sebagai umat Islam, kita wajib mengetahuinya supaya kita bisa memahami bahwa bulan Ramadan ini adalah benar-benar bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh berkah, sehingga ketika kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, semangat kita untuk beribadah, semangat kita untuk bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar tulus, ikhlas dari dalam hati kita masing-masing, sehingga kita pun juga mendapatkan keistimewaan dan keberkahan di bulan Ramadan ini. Pemirsa Sakura yang dirahmati Allah, bulan Ramadan sering disebut dengan bulan Al-Quran. Bulan Ramadan juga sering disebut dengan Syahrul Syam, bulan puasa. Di dalam bulan-bulan tersebut, beberapa peristiwa penting terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan yang pertama, yang perlu kita ketahui bahwa di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertama kali
wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tanggal 17 Ramadan yang sering kita peringati bersama dengan istilah peringatan nuzul Quran. Jadi pertama kali Allah menurunkan Al-Quran ke dunia ini melalui wahyunya yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW adalah pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian peristiwa yang kedua itu adalah peristiwa Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini adalah satu malam yang kemuliaannya atau keutamaannya sama dengan 1000 bulan. Kemudian apa keutamaan dan kemuliaan Lailatul Qadar ini sehingga memiliki nilai yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Lailatul Qadar ini adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Jadi sebenarnya Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam istilah jumlatan wahidah, yaitu satu Al-Quran artinya 30 juz itu sudah diturunkan ke langit dunia, berada di Baitul Izzah. Jadi ada perbedaan yang harus kita ketahui, sama-sama turunnya Al-Quran, kemudian apa itu nuzul Quran dan apa itu Lailatul Qadar, bahwa perbedaannya kalau Lailatul Qadar itu adalah peristiwa diturunkannya Al-Quran 30 juz dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia atau disebut tempatnya dengan Baitul Izzah. Sementara nuzul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran pertama kali pada tanggal 17 Ramadan sebagai wahyu yang pertama, yaitu Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah bulan Ramadan, inilah bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan untuk menurunkan kalamnya, untuk menurunkan kitabnya yang akan menjadi pedoman bagi umat manusia sepanjang zaman. Ini adalah peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan. Kita sudah sering memperingati, yaitu ada nuzul Quran, ada Lailatul Qadar. Kemudian di samping nuzul Quran dan Lailatul Qadar masih ada peristiwa penting lagi, yaitu terjadi perang pertama kali antara umat Islam dengan kaum kafir. Itu terjadi di bulan Ramadan yang sering dikenal dengan istilah Perang Badar. Perang Badar ini merupakan perang pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini adalah perang pertama kali Rasulullah, perang pertama kali umat Islam melawan kaum kafir untuk membuktikan bahwa agama Islam ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar atau juga Ghazwah Badar istilahnya, ini terjadi pertama kali dengan sesuatu yang kalau diprediksi menurut akal itu sesuatu yang tidak mungkin. Umat Islam hanya berjumlah sekitar 313, ada referensi lain yang menyebutkan 314, melawan kaum kafir dengan persenjataan lengkap yang berjumlah 1000 orang. Hampir lipat 3 kali jumlah umat Islam. Dalam kondisi yang demikian ini, dalam sejarah, karena ini adalah perang pembuktian keberadaan Islam atau eksistensi Islam melawan kafir, maka Rasulullah sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini adalah perang pertama kali. Ya Allah, hanya doamu lah yang Engkau janjikan untuk kemenangan kami. Dan kaum kafir Quraisy datang dengan kecongkakannya untuk mendustakan Rasulmu. Jika hari ini pasukan Badar ini kalah atau binasa, maka sudah tidak ada lagi ibadah kepadamu. Ini doa Rasulullah karena di saat sesuatu yang pertama kali perang dengan jumlah pasukan yang sedikit melawan pasukan kafir yang berjumlah 3 kali lipat dengan persenjataan yang lebih lengkap. Namun apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya, memberikan pertolongannya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah, bahwa jumlah yang sedikit itu bisa mengalahkan golongan yang jumlahnya lebih besar dengan izin Allah. Dan walhasil dalam perang Badar ini umat Islam meraih kemenangan. Umat Islam dengan jumlah yang sedikit dalam kondisi
di bulan Ramadan sedang berpuasa, harus melawan orang kafir yang jumlahnya 3 kali lipat dengan persenjataan lengkap dan mereka tidak berpuasa. Artinya dengan tenaga penuh, dengan persediaan makanan yang cukup. Namun dengan izin Allah, meskipun di bulan Ramadan, meskipun berpuasa, meskipun jumlahnya sedikit, umat Islam berhasil meraih kemenangan. Dan ini peristiwa penting yang membuktikan bahwa keberadaan Islam atau eksistensi Islam pada saat itu menjadi diperhitungkan oleh kaum kafir. Ya, ini peristiwa besar pertama kali yang menjadi sejarah umat Islam. Kemudian peristiwa yang keempat, ini ada Fathu Makkah. Fathu Makkah ini terjadi di bulan Ramadan, tanggal 20 Ramadan, yaitu pembebasan kota Makkah. Kalau perang Badar tadi terjadi tanggal 2 Hijriah, Fathu Makkah ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Jadi 6 tahun setelah perang Badar. Karena setelah perang Badar ini masih ada perang lagi, ada perang Uhud, ada perang Khandaq dan seterusnya. Dan akhirnya di tahun ke-8 Hijriah ini terjadi peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Pembebasan kota Makkah ini terjadi setelah beberapa peristiwa penting yang salah satunya adalah kesepakatan antara umat Islam dan kaum kafir yang diingkari oleh kaum kafir itu sendiri. Di antaranya adalah perjanjian Hudaybiyah bahwa orang Islam dan kafir itu sebenarnya tidak boleh saling menyerang selama 10 tahun. Tapi karena sudah 2 tahun ternyata ada suku besar yang berselisih, yaitu Bani Bakar dan Bani Khuza'ah. Ini Bani Bakar dibantu oleh orang kafir untuk menyakiti dan menyerang Bani Khuza'ah. Nah, inilah bentuk pengingkaran kaum kafir terhadap perjanjian Hudaybiyah. Oleh karena itu, karena peristiwa inilah perjanjian itu menjadi batal sehingga Rasulullah SAW menyiapkan pasukan sejumlah 10.000 pasukan, 10.000 orang untuk menuju Makkah untuk membebaskan kota Makkah dari cengkeraman kaum kafir. Di tahun 2 Hijriah ketika perang Badar, jumlah umat Islam yang ikut ada sekitar 314. Kemudian di Fathu Makkah 6 tahun kemudian sudah ada 10.000 pasukan yang siap untuk membebaskan kota Makkah. Dan ini sama-sama terjadi di bulan Ramadan. Ya. Di Fathu Makkah inilah masih mendapat tambahan lagi, yaitu dari pasukan Khalid bin Walid, yaitu pasukan kafir yang begitu melihat pasukan muslim yang begitu besar datang ke Mekah, itu sudah nyalinya menciut. Jadi diam-diam Khalid bin Walid menyerahkan diri, kemudian masuk Islam dan juga beserta dengan 2.000 pasukannya, sehingga total sekitar 12.000 pasukan yang siap untuk membebaskan kota Mekah. Proses masuknya umat Islam di Mekah untuk membebaskan kota Mekah ini akhirnya terjadi tanpa pertumpahan darah. Dengan jumlah pasukan yang besar, umat Islam bisa menaklukkan kota Mekah, bisa membebaskan kota Mekah, sehingga Mekah dikuasai oleh umat Islam. Berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah bisa dibersihkan. Bahkan selanjutnya Rasulullah pada saat Fathu Makkah bisa langsung melaksanakan tawaf untuk mengelilingi Ka'bah. Nah, ini adalah peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah umat Islam, dan itu dipilih Allah terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian esok harinya tanggal 21 Ramadan pertama kali adzan dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Nah, inilah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan yang dipilih Allah, ditakdirkan Allah menjadi sejarah umat Islam, sehingga Ramadan ini menjadi bulan yang benar-benar sangat istimewa, bulan yang benar-benar bersejarah dan penuh dengan kemuliaan. Bahkan yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa di Indonesia sendiri ini pun kita juga merasakan keistimewaan bulan Ramadan. Apa itu? Yaitu kemerdekaan Indonesia 17 Agustus itu juga terjadi di bulan Ramadan. Tepatnya tanggal 9 Ramadan pada tahun 1364 Hijriah. Jadi Presiden Soekarno waktu itu ketika diculik oleh pemuda Soekarni dan teman-temannya ini pada tanggal 16 Agustus, namun Presiden Soekarno memilih tanggal 17 Agustus karena
17 Ramadan itu adalah nuzul Quran, kemudian angka 17 itu juga jumlah rakaat dalam sholat 5 waktu, kemudian juga 17 di bulan Agustus itu dipilih oleh Soekarno sebagai tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kita sudah sebagai umat Islam dalam sejarah sudah membuktikan, sudah mengetahui betapa mulianya bulan Ramadan, betapa istimewanya bulan Ramadan. Bahkan kita sendiri yang berada di Indonesia ini juga merasakan keistimewaan bulan Ramadan karena kemerdekaan Indonesia itu terjadi pada tanggal 17 Agustus di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 9 Ramadan. Inilah yang menjadi pengetahuan kita bersama dengan memahami, dengan mengetahui bahwa Ramadan ini memiliki nilai-nilai yang istimewa, nilai-nilai yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sehari-hari menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, beraktivitas dan melakukan kegiatan apapun, niatkanlah itu semuanya beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berada di bulan yang istimewa, yang sering dipilih Allah untuk peristiwa-peristiwa yang istimewa dan bersejarah dan penuh kemuliaan. Pemirsa Sakura yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.